Selamat malam pemirsa, berulangnya praktik korupsi di tubuh Mahkamah Agung menguatkan fakta bahwa mafia peradilan ini sudah kronis. Penangkapan Zaro Frikar semestinya menjadi momentum untuk melakukan reformasi sistem peradilan tanah air. Tak main-main, uang tunai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg ditemukan dan diakui sebagai hasil suap kepengurusan perkara. Lalu bagaimanakah nasib peradilan kita jika para hakim pun terlibat permainan kotor dan tidak jujur? Apakah mungkin mafia peradilan diberantas? Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Kontroversi. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Informasi terhadap 3 hakim Mahkamah Agung itu dalam kaitan dengan permufakatan suap atau gratifikasi yang melibatkan ZR dan LR, ya kan. Nah, nanti kita lihat bagaimana simpulannya. Itulah apakah ada keterkaitannya. Nah, ini yang saya sebut sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan. Ya. Adanya indikasi sangat kuat pelanggaran dalam memimpin persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, di antaranya seolah membatasi terungkapnya kebenaran. Kami agendakan rapat khusus dengan KY, dan kami juga akan mengundang Mahkamah Agung untuk membahas masalah ini. Dan sudah hadir bersama kita di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya ada Pak Joko Sasmito, Komisioner Komisi Yudisial, Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian nanti juga akan bergabung Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Marwarar Siahaan, mantan Hakim MK. Selamat malam Pak Maru. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Jamin. Selamat malam Mbak Vera. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat malam Mas Boyamin. Malam Vera. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi. Mengawali diskusi kita hadirkan artikel berikut ini yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial sudah menelusuri apakah hakim yang menangani kasus perkara Ronald Tanur itu juga diduga menerima suap sampai dengan tahapan kasasi. Saya akan tanyakan ke Pak Joko. Pak Joko, jadi hasil telusuran dari KY itu apa? Apakah benar terbukti bahwa hakim ini memang disuap sampai dengan tahapan kasasi? Oke, terima kasih Mbak Vera ya, tentang dugaan suap yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Surabaya itu, kalau dihubungkan dengan putusan tingkat kasasi, mungkin sebelumnya saya informasikan dulu ya, artinya pada waktu kita periksa ya majelis hakim yang menyidangkan putusan bebas itu, memang awalnya Komisi Yudisial itu sudah menemukan indikasi adanya uang masuk transfer ke majelis hakim kurang lebih 1,6. Nah, waktu itu memang itu tidak masuk 1,6 miliar. Ya, tidak masuk dalam pokok laporan, sehingga waktu itu kita tanya tentang uang itu dari mana. Majelis hakim itu menolak karena itu tidak masuk di dalam pokok laporan. Kemudian saya informasikan bahwa ini ada temuan yang diinformasikan dari pihak lain kepada Komisi Yudisial bahwa ada uang masuk. Kemudian waktu itu dia agak keberatan, tetapi saya minta yang penting dijawab. Nah, waktu itu salah satu hakim ketuanya mengatakan bahwa ini jelas murni tidak ada hubungannya dengan berkas perkara putusan bebas. Karena saya tanya, lah kalau misalnya itu tidak ada hubungannya dengan perkara putusan bebas, itu dari mana? Kan nilainya cukup tinggi. Ya. Dia mengatakan bahwa itu ada usaha yang dilakukan oleh istrinya, ada usaha online gitu loh. Nah, waktu itu memang sempat kita tanya, karena itu transfer itu kurang lebih dimulai bulan Maret sampai dengan Mei. Itu pas pembukaan sidang itu kan sekitar bulan Maret.
kemudian diputuskan bulan Agustus. Sehingga itu sempat kita tanyakan apakah memang benar itu tidak ada hubungannya dengan berkas perkara. Memang kita tidak ada bukti-bukti lainnya, ada transfer. Kemudian dia mengatakan bahwa betul-betul itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Kalau memang ini ada hubungannya dengan pokok perkara, nanti akan saya pertanggungjawabkan. Itu di berita acara yang kita bunyikan. Nah, terkait apakah ini ada hubungannya dengan putusan di tingkat kasasi, itu memang kita masih memonitor, mengikuti perkembangan hasil dari temuan Kejaksaan Agung. Iya, temuan dari Kejagung kan kita lihat ya bahwa ada di situ bukti uang yang ada catatannya. Di uang tersebut ini adalah untuk kasasi gitu. Tidakkah itu cukup membuktikan bahwa memang sampai dengan kasasi? Iya. Artinya memang kalau ada yang kita juga udah baca ya di WA, di grup-grup lain bisa atau di lihat media. di layar kita. Artinya memang ada seperti itu, tapi itu kan belum kita dalami memang apakah betul itu dipersiapkan untuk majelis hakim. Cuma kalau memang kita memastikan itu harus kita dalami terlebih dahulu melalui mungkin tim investigasi di Komisi Judisial. Tetapi mungkin dugaan-dugaan itu memang ada, tetapi kita belum bisa memastikan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan majelis hakim di tingkat kasasi. Oke, saya ke Pak Maru kemudian. Pak Maru, ketika Pak Maru sebagai hakim di kala itu apakah memang sudah melihat praktik-praktik maklar kasus itu memang sudah terjadi dari dulu? Kalau di zaman saya belum melihat secara tersistematik begitu yang disebutkan maklar kasus. Bahwa ada penyimpangan-penyimpangan secara individual dan tersendiri itu bisa kita akui. Tapi kalau dikatakan secara sistematik seperti ini dari atas, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah saya kira baru kita temukan atau kita dengar. Jadi memang ada ini. Sejak dulu. Tapi temuannya adalah individual. Ya saya kira belum juga sejak zaman Romawi atau zaman kuno itu sudah gitu ada ya. Tapi tidak dalam suatu sistem yang disebutkan maklar kasus dalam bentuk yang konkret seperti itu. Saya kira secara individual berdiri sendiri ya, saya kira harus diakui lah. Tapi melihat dari alur ataupun pola yang terjadi, ini kan dikatakan bahwa memang dari pengacara Ronald Tanur yang kemudian menghubungkan kepada Zarofrikar sebagai maklar kasus, kemudian Zarof lah yang melobi kepada hakim. Tapi ada tidak sih ketika memang yang langsung kepada hakimnya, Pak Maru? Saya kira itu pasti ada lah. Itu pasti ada orang yang tidak mau terbuka, misalnya kalau dia punya kontak atau saluran atau jalur dengan hakim, tentu dia tidak mau akan ada pihak ketiga yang bisa mengetahui yang juga mengandung konsekuensi tersendiri. Tetapi tentu itu tidak mudah dalam arti bisa mempunyai jalur tersendiri kepada hakim, tentu ada suatu hubungan yang erat terlebih dahulu sebelumnya. Tetapi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini agak berbeda kondisinya saya kira. Ya, agak berbeda tapi memang bisa saja melalui maklar kasus, tapi ada juga yang langsung kepada hakimnya gitu ya. Dua pola itu bisa saja langsung terjadi. Oke, saya ke Pak Jamin kemudian. Pak Jamin, apakah temuan dari Kejagung ini sudah sangat jelas sebetulnya menunjukkan aliran suap sampai dengan kepada kasasi, seperti foto yang tadi kita lihat, temuan dari Kejagung ada catatan untuk kasasi di situ? Ya, tentu pendalaman penyidikan yang dilakukan secara tertutup ini kita nggak bisa lihat secara pasti. Tapi kalau kita lihat dari indikasi yang sudah tadi disampaikan, tentu penyidik di kejaksaan tidak semena-mena ya menahan orang, menetapkan sebagai tersangka. Pasti minimum sudah 2 alat bukti yang dimiliki. Temuan buktinya tidak main-main, hampir 1 triliun, 51 kilo sudah emas. ada ini, sudah disampaikan dan sudah dimungkinkan itu. Saya sedikit mau menyampaikan begini, kita harus lihat kenapa sih hakim ini berani melakukan seperti ini? Apa sih alasannya kok ada? Dan ini bukan satu hakim, mungkin ini seperti gunung es. Ya mungkin hakim-hakim lain juga belum ketahuan aja mungkin ya. Iya. Baru ini yang ketahuan. Kenapa seperti ini? Ini salah satu penyebabnya ya. Dalam sistem pembuktian kita juga ini. Di pasal 183 di KUHP itu mengatakan hakim hanya boleh menghukum apabila 2 alat bukti dan keyakinannya. Nah, sekarang hakim itu merasa punya wibawa, saya yakin kalau dia tidak bersalah dan mengabaikan bukti. Bisa nggak? Bisa.
Kenapa? Karena 183 bilang begitu. Nah ini kelemahan kita, karena kita sistem negatif wetelih. Sistem negatif wetelih harusnya alat buktinya sudah jelas, dia melakukan pelakunya, bisa diabaikan dengan keyakinan. Tapi bisa saya potong ini. Ini kelemahannya. Ya ini kelemahannya. Makanya saya katakan begini, kalau keyakinan itu berintegritas, maka alat bukti itu akan menjadi sah. Permasalahannya, kalau keyakinan itu didasarkan kepada suap, kepada inilah akhirnya bisa disalahgunakan. Makanya saya katakan. Tapi bukankah pembuktiannya mudah? Kan Pak Joko juga sempat menelusuri dan sudah curiga dari awal, begitu kan ada uang yang masuk itu. Nah, Anda bayangkan, semua media, semua pakar sudah mengatakan pelakunya adalah Tanur berdasarkan bukti. Sudah. Tapi pertanyaannya, kenapa hakim berani bebasin? Apa alasannya bisa bebasin? Karena berlindung di Undang-Undang 183. Saya punya keyakinan dia bukan pelaku tindak pidana. Itu hak saya sebagai hakim. Dan saya diatur dalam undang-undang. Nah ini masalahnya. Karena apa? Karena ada keyakinan hakim itu menjadi satu unsur dalam memutuskan suatu perkara. Makanya saya bilang, coba ya anggota DPR ya, pikirkan. Bisa nggak kita rubah dalam KUHAP itu jangan pakai negatif wetelih, tapi pakai positif wetelih. Semata-mata dengan bukti, bukan keyakinan hakim lagi. Karena keyakinan hakim yang didasarkan kepada suap bisa disalahgunakan. Oke, dan kita juga mengundang dari DPR, silahkan Wakil Ketua Komisi 3, Muhammad Syaroni sudah hadir. Silakan Bang Roni. Oke, tadi Pak Maru ingin menanggapi, silakan. Saya kira apa yang dikemukakan rekan kita ini tentang keyakinan itu. Ya. Universal, semua mengenal apa yang disebutkan beyond reasonable doubt. Bahwa satu bukti pun meskipun sudah terpapar di depan kita, kalau memang ada unsur-unsur yang menyebabkan kita ragu kebenaran alat bukti itu adalah merupakan suatu prinsip universal bahwa tanpa keyakinan tidak akan diputus berdasarkan alat bukti. Masalahnya bukan terletak di sana, bahwa keyakinan itu hakim bisa diukur juga. Semua apa yang kita diukur melalui bukti. Ya, melalui bukti itu juga tentu pertimbangan hakim akan menjadi bagian daripada, kalau kita misalnya, karena saya kebetulan pengajar legal audit judikatif ya, selalu saya mengatakan kita harus memiliki parameter tertentu yang sudah diukur, misalnya soal imparsialitas dan independensi. Hukum acara menjadi ukurannya. Kalau dia mengelakkan hukum acara, itu berarti ada masalah dengan independensi dia. Dia sengaja seperti apa yang disebutkan tadi di Surabaya itu. Sudah jelas demikian, tetapi dia mengatakan bebas. Tentu kita ukur pertimbangan dia itu benar dengan parameter yang dia terbebas dari seluruh keikatan-ikatan pengaruh-pengaruh yang lain. Itu bisa diukur. Oleh karena itu sebenarnya yang kita harapkan dari seperti Komisi Judisial ini, melihat juga terhadap perilaku atau kayaknya kurang agresif atau gimana? Saya kira dia sudah ini KY mau juga aktif tapi dikekang. Karena apa yang dikatakan prinsip yang selalu barangkali Pak Saroni sudah ada, prinsip satu atap menjadi suatu pola yang di Mahkamah Agung masih berlaku sekarang, sehingga mereka jadi tidak punya satu daya anu. Sebenarnya sih menurut saya Komisi Yudisial tidak ada hubungannya itu dikekang atau tidak. Tidak merasa dikekang jadi ya. Cuma memang ada permasalahan yang dialami selama ini. Artinya kalau itu yang dilakukan murni pelanggaran kode etik itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan yang disanksi ringan, sedang sampai berat sampai majelis kehormatan hakim tidak ada masalah. Itu berjalan ya, maksudnya? Cuma kalau permasalahannya kalau pelanggaran etik yang ada hubungannya dengan teknis yudisial itu ada beda pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Karena kalau Mahkamah Agung kalau ada pelanggaran etik yang terkait dengan teknis yudisial itu melalui upaya hukum. Tetapi kalau menurut Komisi Yudisial walaupun itu menyangkut teknis, kalau bisa dibuktikan pelanggarannya itu termasuk pelanggaran etik. Tapi itu sih saya foto Pak Joko. Oke, singkat saja, berapa Pak banyak surat-surat yang melaporkan pelanggaran kode etik yang ada tembusannya kepada KY diperiksa juga dengan metode itu? Saya kira tidak. Hanya didiamkan saja, termasuk oleh KY sendiri. Kadang-kadang menjawab
bahwa itu adalah masalah independensi. Masalah independensi juga memiliki step-step di dalam apa yang disebutkan itu soal pengawasan itu di dalam apa yang disebutkan Tidak semua imparsialitas. diperlakukan seperti itu begitu ya. Tapi dijawab nanti ya Pak Joko. Usai jeda, tetap bersama kami di Kontroversi. Kembali bersama kami di Kontroversi, langsung saja Pak Joko menjawab pertanyaan Pak Maru tadi bahwa tidak semuanya diperlakukan sama. Mungkin ini sih permasalahan adanya beda pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Memang itu diatur di Perma nomor 2 ya tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik. Kalau menyangkut teknis yudisial itu memang harus dilakukan secara pemeriksaan bersama. Cuma sampai dengan sekarang aturannya ada tetapi belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi masalah bagi KY. Makanya KY membuat terobosan kalau memang itu melanggar etik walaupun menyangkut teknis yudisial itu tetap kita anggap sebagai pelanggaran kode etik. Ya. Harusnya begini Pak, teknis yudisial itu menjadi bagian juga kewenangan KY yang notabene nanti ujungnya adalah masalah etik. Dan yang memeriksa itu harusnya Bersama-sama. MA dan KY bersama-sama duduk. Tapi komposisinya lebih banyak anggota KY dibandingkan MA. 4:3, 3/2. Jadi setiap keputusan tidak lagi bentuknya rekomendasi kepada MA untuk dilaksanakan. Tapi sudah putus. Apa yang diputus itu pemberhentian kah? Sanksi apapun itu sudah putus di situ. Kalau Bapak sebagai KY nanti masih memberikan rekomendasi atau tiba-tiba dia duluan periksa dari Bapak, betul. Dia duluan periksa ini anggotanya dari Bapak dari Bawas, dia putus 2 bulan, Bapak putus 6 tahun, pasti didahulukan ini, Bapak terlambat. Sisi lain begini loh, Begitu. Pak Joko tadi peraturan Mahkamah Agung yang dipakai malahan, gitu kan? Ini kan jadi aneh. Jadi KY harusnya punya peraturan KY sendiri. Bukan itu peraturan Dan ini bersama. saya ingat Pak, zaman Pak Antasari Azhar, dulu ada peraturan bersama di judicial review sendiri ke Mahkamah Agung dibatalin. Padahal itu kan nggak bisa harusnya. Nah itu sejak saat itu nggak pernah ada perlawanan KY memang, gitu loh. Tidak Itu ada aja. perlawanan KY. Jadi menurut Bang Roni sebenarnya KY ini memang lemah sehingga hakimnya makin berani nakal atau gimana? Ya di sisi lain dibilang lemah, ada lemahnya. Tapi dia berdasarkan faktor dari rumahnya Mahkamah Agung. Pengawasannya lemah dan rata-rata semua hakim adalah tahu sama tahu. Jadi kalau udah ada problem sama dia, ya udahlah gue cukup tahu aja misalnya gitu. Nah, setiap ada problematika terkait dengan hakim yang tadi Bapak sampaikan masalah laporan yang nggak pernah ditindaklanjuti, wajar aja. Karena itu internalnya mereka. Oh, si hakim A udah tahu kelakuannya, si B kelakuannya tahu. Nah, tapi di kasus yang ini adalah terkait dengan hengki-pengki dingki yang saya dari awal bilang. Ini ada problem pasti. Maka itulah ditelusuri dalam tingkatan lebih jauh. Saya sampaikan, uang 1 triliun yang ada ditangkap oleh Kejaksaan Agung, itu bukan satu perkara, ratusan perkara. Dan tentu ada banyak hakim yang terlibat. Kalau mau serius, telusuri follow the money, kepada mana uang yang ada didapat oleh hakim. Harusnya mudah dong ya bagi Kejagung. Sangat mudah. Tapi sejauh mana dilakukan oleh penegakan hukum yaitu Kejaksaan Agung. Nah, kita berharap dengan kejadian ini menjadi problematika Mahkamah Agung secara total. Baik dari KY, nanti dibentuklah satu pengawasan yang kiranya bukan hanya sebagai pelaporan saja. Tapi bagaimana ngawasin hakim-hakim ini secara independen tapi tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jangan sampai udah kejadian ketangkep nih, yang bikin malu udah mau minta naik gaji lebih dan sekarang bikin kelakuan gitu. Nah ini kan sama aja menampar muka sendiri. Nah ada dua hal begini, ada anak hakim yang juga jadi hakim agung ya, narkoba. Nggak dipecat, dilindungi, dipindah, dicabut anuannya tidak menjadi hakim, KY juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terus ada yang merebut istri orang juga. Jadi
Dan kemudian hakim-hakim junior yang pinter-pinter segala macam, yang kritis, itu kemudian dipindah ke daerah-daerah terpencil untuk meredam kekritisan mereka. Gitu. Dan terus terang aja ini tidak ada yang pembelaan bagi mereka, sehingga ya akhirnya tanda kutip yang nakal bisa jadi yang akan merasa dapat peluang, yang pinter, yang hebat, ngapain kerja sungguh-sungguh juga. Jadi ada penurunan moral di situ, dan ini tidak diselamatkan dalam jangka waktu yang pendek aja, tidak bisa, karena sudah yang hakim pinter muda-muda itu malah terbuang jauh gitu, dan tidak ada yang membela gitu. Dan ini problematika kita yang sudah akut sebenarnya, dan inilah yang misalnya ini kembali ke Surabaya. Jadi masalahnya itu ada di pengawasannya atau di mananya? Ya pengawasan, jelas karena pengawasan. jelas di situ gitu. Makanya kan sebenarnya reformasi itu sudah emaskan KY sebagai dituangkan di Undang-Undang Dasar 45. Nggak ada lembaga lain. Misalnya Surabaya nih, ada peristiwa putusan kepailitan atas dasar klaim dari dividen yang tidak dibagi. Itu kan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ada perlindungan saham minoritas yang 10%. Ketika ini yang tidak terima terhadap RUPS yang dividen tidak dibagi, maju ke pengadilan dikabulkan sebagai piutang dan kemudian jadi pailit. Yang melakukan siapa? Salah satu hakim itu yang inisialnya ED itu. Itu jadi di Surabaya ini banyak. Tempo juga melaporkan ada hakim yang makan-makan di restoran dengan lawyer. Terus kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain, paling sering ke Surabaya. Sebenarnya begini, kalau mau jujur, hakim-hakim tingkat daerah itu, dalam konteks ini, yang Surabaya ini, nonsen kalau mereka mandiri. Ada guidance. Yakinlah itu, kalau nanti di dalam pasti ada guidance. Kenapa? Mereka tahu nanti akan jadi kontroversi. Kalau tidak ada guidance dari yang atas, mereka akan terpental. Yakin pasti ada guidance. Itu loh, itu aja kalau keyakinan saya loh ya. Tinggal pembuktiannya seperti apa nanti. Tanur dari mana guidance itu? Ya dari atasnya, Pak. Ya di atasnya siapa nih? Kita tunggu. Karena beberapa hakim daerah itu selalu kadang-kadang Mas Boy, ya? atasnya Zarov. Ya rangkaian itu gitu kan. Zarov itu kan dalam konstruksi ini saya apresiasi Kejaksaan Agung tidak masuk radar saya Pak Zarov itu. Kalau dulu Nur Hadi bagaimana dia sembuh dengan harga masuk radar saya. Ada menantu yang dari pejabat misalnya $3.000 apa $3 juta, saya ada gitu meskipun nggak ketangkep. Terus mungkin Hasbiasan juga beberapa ada. Tapi Zarov ini betul-betul di luar radar kita semua. Nggak pernah mengira tiba-tiba begitu ya. Memang ini ya sekali lagi apresiasi Kejaksaan Agung sekali sabut dapat 1 T. Yang itu bahasanya saya balik, kalau Pak Mahfud MD itu mengatakan itu titipan, kalau saya rumusnya beda. Karena nyatanya dari kasus Tanur itu, Zarov itu kan dapat upah 1 miliar. Yang dipakai untuk menyuap, dianggarkan 5. 1:5. Kalau dia ada 1 T di rumahnya, itu upahnya dia. Yang nyebar malah 5 T. Lalu rumusnya malah begitu saya. Jadi ini yang perlu kita support, kita dukung, dan maka saya mau kreatif, minggu depan mau lapor LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Zarov. Untuk jadi justice kolaborator. Nah, dengan demikian tujuannya nanti, untuk mengungkap yang lain. Iya, untuk buka-bukaan. Saya yakin paling enggak 10 besar masih ingatlah dia. Dan kemarin dia spontanitas nyebut itu, berarti itu apa yang paling benar di situ. Kalau lebih dari 10 ntar habis hakimnya. Ya kita lihat nanti dari rangkaian itu ya kita tunggu, dan nanti saya minta juga dikenakan pencucian uang kalau tidak kerjasama, kalau tidak diterapkan ya saya gugat peradilan seperti biasa, kan begitu aja. Baik, saya ke Bang Roni lagi. Bang Roni, jadi kalau memang persoalannya di pengawasan, penguatannya bagaimana kemudian? Ya penguatannya moral sendiri. Moral hakim. Kan susah menunggu orang punya moral. Nah, karena kalaupun apapun ceritanya, aturan undang-undang pakai inilah, pakai itulah, tapi pengawasan, kalau tahu sama tahu, di antara kita saja sudah saling kenal, dan kelakuannya pun tahu semuanya, ya udah dia merem aja lah, udahlah, ya udah dia udah dimin aja dulu. Nah, kalau itu terjadi, maka independensi dan integritas hakim berat. Mau sampai mana pengadilan ini sesuai dengan perwakilan Tuhan? Nggak ada itu. Iya. Berat. Jadi begini, saya sangat concern terhadap KY karena Undang-Undang Dasar menyatakan bahwasanya KY merupakan lembaga pengawasan bagi hakim. Walaupun kita ketahui sekarang hanya diberikan kewenangan dalam hal etik saja, bukan materi. Jadi saya kira
ada kesempatan karena semua perbuatan hakim itu menyangkut dengan etik juga begitu, ada kaitannya. Apakah dia memeriksa kasus itu secara material, itu juga ujung-ujungnya pasti nanti masalah etik. Jadi KY ini bolehlah gitu bersama-sama duduk dengan Mahkamah Agung Agar sependapat. Kalau Bapak gitu ya? agak sulit, kita mintakan Pak Presiden untuk memanggil MA melalui DPR Pak Ginting. supaya dibuat suatu konsorsium di mana KY bersama-sama dengan MA bisa memutuskan terhadap hakim yang notabene secara vulgar seperti di, Barangkali ini saya di Surabaya ini Silakan, begitu. Pak Maruf. Pak. Kita tidak berharap belas kasihan dari Mahkamah Agung ya. Ini soal sistem. Ya. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, barangkali Anda lihat KY, MK, MA, ini memiliki peraturan-peraturan yang perlu dikonsolidasikan lagi. Yang menurut Anda melihat misalnya kewenangan. Dan saya minta Presiden untuk hadir dipanggil sama DPR. Sebagai pimpinan negara tadinya saya terpilih itu ketua sekarang harus dipanggil dulu apa komitmen apa konsep kan. Tetapi yang dimaksudkan ini sekarang ada masalah-masalah internal dalam masalah penerapan hukum itu. Misalnya MA, MK terpisah judicial review-nya tapi benturan itu bisa perang saudara juga, itu harusnya diintegrasikan. Itulah salah satu konsolidasi. KY harus diberikan kewenangan, tetapi juga lemah KY tidak diakui oleh MA karena pimpinannya tidak dianggap merupakan orang mereka, yaitu kalau di dalam sistem, saya katakanlah di Australia atau di Amerika, ketua KY itu ex officio adalah ketua mahkamah. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak fair juga kalau kita sekarang seperti menyalahkan KY. Oh, bukan menyalahkan. Kasihan nih Pak Joko sendirian. Secara konstitusional. Justru kita memberikan kekuasaan yang lebih. Tapi ada sisi lain, misalnya KPK. Justru Ada sedang pintu mencari kita. solusi supaya ada kewenangan kita ditambah juga harus kepada nyadar KY. KPK. LHKPN 51 miliar dari Jarod itu kan sebenarnya tidak wajar. Ya. Baru hari ini mereka ngomong wah mau ditelusuri. Lah selama ini ngapain juga KPK diberi kewenangan LHKPN itu? Mana ada selevel dia bisa nabung 51 M. Terus kemudian pensiun pun masih bermewah-mewahan, bisa nginep hotel bintang 5 di Bali. Kalau memang dia punya usaha apa gitu kan? Itu tapi dia ikut rombongan ketua Mahkamah Agung, Pak. Loh, itu yang ke Sumeneb, Pak. Kalau yang ke Bali beda lagi, Pak. Oh, beda itu beda lagi. Malah diduga yang bersangkutan bangun rumah di Madura untuk siapa? Ya, kita kasih kesempatan Pak Joko menjawab. Silakan Pak Joko. Oke. Mungkin permasalahan yang dialami oleh Komisi Yudisial, artinya tadi kan sudah kita informasikan tentang pemeriksaan bersama-sama tidak bisa dilakukan. Cuma sebenarnya ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh berdua ya, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Artinya sudah dibentuk tim penghubung ya. Artinya tim penghubung itu dibentuk dari dua lembaga, ada dari Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial. Nah, artinya tim penghubung itu akan membahas permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Mahkamah Agung termasuk Komisi Yudisial. Namun sayangnya sampai dengan sekarang terkait dengan peraturan pemeriksaan bersama itu belum ketemu ya. Sudah pernah nggak Pak bersama-sama? Sudah. Ada nggak yang diputuskan? Ya belum. Artinya itu dia masalahnya, belum pernah ada. Sebenarnya kan menghidupkan kembali peraturan bersama dulu Mahkamah Agung dan KY yang kemudian dibatalkan zaman Antasari. Jadi perjuangan KY itu sebenarnya menghidupkan itu lagi aja cukup gitu. Bahwa itu akan menjadi pedoman bersama lagi. Dipaksa begitu. Mungkin saya informasikan ya. Ya, silakan Pak. Artinya kalau dikatakan bahwa KY itu lemah di dalam pengawasan, artinya kita punya data-data bukti ya tentang berapa laporan yang masuk, berapa yang sudah kita putus itu ada. Artinya kalau kita lihat data ada sampai putus, Pak? Iya, sampai yang disanksi ya, sampai yang kita putus, sampai yang disanksi. Dari tahun 2020 sampai 2023 itu untuk laporan yang masuk ke Komisi Yudisial termasuk tembusan yang dilakukan ke Mahkamah Agung itu artinya dari 4 tahun itu kita ambil rata-ratanya, itu setahunnya kurang lebih 2.830 berkas yang masuk ke Komisi Yudisial. Itu yang laporan masuk ke KY sekitar 1.634. Sedangkan yang tembusan ke Komisi Yudisial itu sekitar 1.195. Nah, yang dinyatakan terbukti itu kurang lebih setiap tahunnya itu 70.
Kemudian yang disanksi ringan itu sekitar 45 hakim, sanksi sedang 16 hakim, dan sanksi berat ada 9. Artinya juga cukup banyak juga yang kalau kita bandingkan studi banding keluar negeri itu kecil sekali pelanggaran. Kalau kita sudah termasuk ya karena mereka hakim-hakim bagus Pak, nggak ada pelanggaran, bedain Pak, jangan tidak apple to apple Pak. Tapi katanya ada yang diproses, memang sampai dengan putus sanksi. Bang Roni, jadi memang apakah KAY satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan ini? Tapi jawab nanti saja, tetap bersama kami di Kontroversi. Kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Tentunya Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Kita lanjutkan perbincangan Bang Roni. Jadi ketika hakim menuntut agar mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak, sudah dijawab oleh Presiden Prabowo bahwa itu akan diberikan begitu. Tapi dengan kondisi gegernya kasus Ronald Tanur ini, dengan kemungkinan banyak hakim yang terlibat, menurut Anda akan kontradiktif atau gimana? Ya, itu kan dua hal yang berbeda. Kan tidak semua hakim pada konotasi yang jelek. Kan mereka hakim yang punya integritas juga menjadi perhatian. Tapi untuk kasus yang ini kan jadinya akan menampar ke mukanya sendiri. Di samping dia menuntut dengan gaji yang cukup, tapi ada hakim yang bandel, oknum di dalamnya yang melakukan tindak pidana yang memalukan ini. Tapi kalau untuk Pak KAY sendiri, kita DPR juga berharap Bapak punya badan yang cukup kuat. Di samping untuk mengawasi para hakim, tapi tidak terbentur dengan aturan Mahkamah Agung. Nah, inilah mungkin nanti ke depan menjadi pelajaran atau menjadi evaluasi baru dengan merevisi terkait apa yang perlu direvisi untuk kekuatan daripada KAY sendiri. Dan kita berharap dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum hakim yang sudah tertangkap ini adalah ini menjadi pelajaran untuk berbenah baik dari atas sampai tingkat ke bawahnya. Mungkin itu nanti. Jadi penguatannya seperti apa yang diinginkan Pak Joko? Iya, mungkin selain permasalahan tadi ya, masalah pemeriksaan bersama, artinya memang komisi yudisial yang merupakan diatur dalam konstitusi, tetapi sanksi yang dijatuhkan itu hanya rekomendasi. Tapi akan lebih kuat lagi kalau misalnya nanti dilakukan perubahan terhadap undang-undang. Artinya sanksi yang dijatuhkan oleh komisi yudisial itu sudah final. Jadi Mahkamah Agung tinggal melaksanakan. Terkait mungkin pelanggaran berat, pemberhentian, baik dengan hormat tidak dengan hormat, itu memang betul itu harus dilakukan pemeriksaan bersama-sama. Artinya selama ini nggak ada masalah. Cuma permasalahan lain ada juga kewenangan yang dipunyai oleh komisi yudisial, yaitu apabila ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim itu punya kewenangan untuk menyadap. Tetapi ini bunyinya bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain. Tetapi coba kita pernah undang aparat penegak hukum lain, misalnya polisi, jaksa, KPK, artinya ada keberatan kalau mengikuti apa yang dipunyai oleh komisi yudisial, karena 3 lembaga tersebut untuk terkait dengan pidana. Misalnya pidana itu terkait dengan narkotik, kemudian korupsi, kemudian teroris. Jadi kalau misalnya diminta bantuan untuk menyadap pelanggaran kode etik, dia itu mengatakan bahwa tidak punya hak untuk melakukan itu. Ini
Artinya nanti bagaimana solusinya kalau bisa aturan itu ada tetapi bisa Oke, Bang Jamin, dilaksanakan. masukannya solusinya terkait dengan kewenangan penyadapan? Ya, jadi penyadapan itu diberi kewenangan tetapi dikunci di belakangnya. Harus bekerja sama dengan pihak Penegak lain. hukum lain. Tapi pihak lain itu mengatakan nggak bisa kami kalau cuma kode etik. Yang bisa korupsi, teroris, sama narkotika. Sama saja dikasih kewenangan. Tapi tidak. Ya harusnya tidak bekerja sama dengan pihak tersebut. Mandiri. Makanya harus ada anggaran. Nah, mungkin Bang Bohaimin nanti bisa bikin judicial review ke Mahkamah Konstitusi supaya kalimatnya nanti jangan bekerja sama tapi mandiri begitu. Nah, itu lebih tepatnya lagi seperti itu. Jadi tidak melalui perubahan peraturan perundang-undangan Nggak KY ya, usah, tapi judicial DJR ke review Mahkamah aja. Konstitusi. Nanti mudah-mudahan didengar nih Ya, sama sebenarnya tidak Ketua perlu Mahkamah Boyamin, Konstitusi. KY langsung bisa. Tapi yang paling sering kan Anda yang bisa. Makanya saya Legal rekomendasikan standingnya Anda. lebih kuat beliau daripada Iya, saya kan begitu. gitu kan. Jadi Iya. ya tapi gini loh. Ada kesalahan pemikiran bahwa KY itu dianggap mengganggu independensi badan peradilan. Dan sehingga pernah hakim-hakim agung waktu itu Ikatan Hakim maju judicial review ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Salah satunya mengangkat hakim. Itu sehingga menjadi hilang urusan hakim. Tinggal hakim agung aja kan gitu. Iya. Ada Betul, urusan itu. Nah, itu sebenarnya pemahaman yang salah. Oke. Tidak mengganggu independensi karena KY bagian dari sana. Gitu loh. Jadi kalau eksekutif, legislatif, Saroni mau itu jangan itu intervensi. Tapi kalau KY tidak dianggap intervensi karena memang bagian dari peradilan. Jadi mohon maaf, MK juga pernah salah juga ketika mengabulkan itu. Ketika mengangkat hakim itu ya kewenangannya KY juga gitu loh, bagian independensi. Secara penguatan tadi diharapkan bisa kemudian didapatkan oleh KY kewenangan ya begitu ya. Tapi Pak Maru terkait dengan gaji ini, bisakah menjamin sebetulnya ketika dinaikkan gajinya, hidupnya semakin layak, tapi tidak ada keinginan lagi untuk mau disuap? Ya, saya kira sudah sejak lama itu. Saya hakim yang masih generasi tua ya, bersama-sama dengan Pak Zainal Azikin dulu, sudah dia bilang itu gaji tidak akan menentukan. Karena ini adalah suatu pekerjaan yang memenuhi panggilan jiwa sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan juga secara universal, kalau kita lihat Badan PBB yang menangani soal independensi peradilan, ada 4 jaminan independensi yang dikatakannya. Salah satu itu jaminan hidup, ya tentu yang layak. Kalau saya lihat gaji hakim sekarang layak dibanding dengan kita dulu, Pak. Kemudian ya layak lagi dulu. Waduh, hidupnya amburadul lah. Untuk hidup sehari-hari aja kadang-kadang tidak mampu itu kan. Tetapi karena itu panggilan jiwa itu dipertahankan. Nah, yang kedua yang disebutkan tadi itu masa jabatan, jaminan masa tua. Jadi ini universal sebenarnya. Tetapi kalau Anda perhatikan, ada seorang hakim agung Amerika mengatakan tidak ada sebenarnya jaminan keadilan itu kecuali kepribadian hakim itu. Jadi maksudnya hakim yang baik. Oleh karena itu pemilihan hakim dari hulu sampai ke hilir dalam menata mereka punya karir itu harus benar-benar dengan melihat kepribadiannya yang benar-benar. Kalau dia memang tidak ada jiwanya hakim dengan panggilan jiwanya untuk menegakkan keadilan, jangan dong. Karena bisa terlihat itu. Dan menurut saya disitulah fungsi daripada komisi judisial sebenarnya tadi. Tapi gini Pak Marwan, kita balik logikanya. Ya. Kalau ini sudah kita naikkan tinggi, masih nakal bisa nagih gitu betul, loh. kalau itu aja logikanya. Sehingga ya, itulah yang saya setuju aja ini nilai gaji mereka sangat tinggi itu setuju. Justru kita bisa nagih. Tapi kalau gajinya mereka rendah, mereka semua ada alasan pemaaf, alasan pembenar kan gitu jadinya kan. Kembali jadi alasan. Iya. Gitu. Tapi saya sambung sedikit lagi, tidak bisa hanya berputar sekitar situ. Kita perhatikan seluruh sistem di seluruh dunia. Ini adalah merupakan konsep yang utuh sebenarnya di dalam pengawasan hakim. Misalnya sekarang, Hakim Agung Amerika namanya Clarence Thomas, oleh anggota DPR Amerika sekarang sedang diusulkan untuk dipecat, ya kan? Nah, disinilah sebenarnya kita juga, karena saya ingat dulu Pak Saroni ini ketika Hakim MK dipecat without due process of law, ya kan? Kita melihat bahwa perlunya juga memang ada kewenangan DPR mengevaluasi, tetapi bukanlah DPR mengevaluasi, mungkin ada lembaga di sini KY, tetapi kewenangan memecat ini yang perlu ada. Bolehkah ke depan kita juga membuat undang-undang
karena supaya macet, tidak macet seperti konsep satu atapnya Mahkamah Agung, mereka tidak begitu tergerak. Bolehkah di undang-undang kita ada usul supaya hakim itu boleh dipecat melalui apa yang disebutkan artikel of impeachment melalui KY. Tapi diputus oleh DPR. Diputus oleh DPR. Dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Kontroversi. Kita lanjut diskusi Bang Rondi. Jadi tadi yang dimaksudkan oleh Pak Maru adalah kewenangan KY untuk mampu memecat hakimnya melalui DPR. Nah, nanti dalam periodik yang akan datang ini, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan menjadi bagian dari kita untuk padahal merevisi undang-undang. Dan kita berharap ke depan ini semua fraksi bersama-sama ingin juga merevisi ini dengan seksama agar KY memiliki kekuatan yang mutlak dan DPR juga bisa melakukan hal-hal terkait dengan apa yang kita harus lakukan ke depannya nanti. Pak Maru, singkat. Ya, saya kira ke depan kita di samping kita harus melakukan suatu pemikiran yang tersistematik, konsepsional dalam pemecahan ini, harus kita ingat salah satu untuk memberi penguatan organ konstitusi, yaitu KY yang sudah tadinya dimaksudkan untuk itu, diberikan kewenangan yang lebih besar itu dengan mempertajam mereka punya kewenangan itu, tetapi jangan mempertentangkan antara etik dan norma hukum, karena inti daripada norma hukum adalah etik. Justru karena kalau norma hukum itu tidak memuat core kontennya itu etik, itulah yang menyebabkan norma hukum itu sulit dijalankan. Termasuk di dalam hal ini. Konsep satu atap yang dikatakan dalam Undang-Undang 35 tahun 99, tinggalkan dan tata kembali dengan metode check and balance. Semua kekuasaan tidak boleh berjalan sendiri, tetapi dia harus ada yang disebutkan connectivity, tersambung. Ya. Oke, Bang Jamin, reformasi sistem peradilan kita seperti apa harusnya dilakukan segera? Dengan lemahnya pengawasan, hakim itu harus diawasi 24 jam. Bukan hanya waktu dia melakukan sidang. 24 jam. Karena tawaran untuk suap itu bukan pada saat dia kerja. Pada malam hari, pada golf, pada waktu dia melakukan makan, itu jadi hakim siapa yang mau ngawasi 24 jam? Nah, ini harus dipikirkan nih Pak Saroni, siapa? Apakah KY? Nah, makanya fungsi penyadapan tadi saya sangat setuju, 24 jam hakim itu diawasi. Karena kemungkinan besarnya dia melakukan itu di luar jam kantor. Yang kedua, ya satu lagi, jangan pernah hakim menerima para pihak cuma satu pihak. Kalau ada hakim menerima satu pihak saja, contohnya bersengketa, itu ada indikasi. Nah, di manapun negara manapun, di Amerika mana, nggak boleh ketemu hakim cuma satu pihak. Itu sudah normal. Nah, itu harus ada dua. Itu yang harus ditanamkan. Mas Boy? Keteladanan itu tetap penting. Nah, hakim-hakim yang di bawah belum melihat keteladanan di level pimpinan-pimpinannya. Mereka sering main golf, beberapa hal yang lain saya tidak bisa menyebutkan lah. KY sudah banyak catatan di situ. Gitu. Makan malam dengan advokat gitu. Nah, itu yang sudah terungkap gitu. Tapi sisi inilah yang saya berharap DPR itu kan mereka yang angkat. Ya DPR ya bisa mecat mereka. Sebenarnya sederhana kok kalau pemikiran ini mau yang hakim agung loh ya gitu. Nah, tidak khawatir ada kong kali kong lagi, Mas Boy? Ya enggak lah, semakin banyak yang terlibat akan semakin mengurangi. Memang kita masih negara berkembang, memang harus lebih banyak terlibat. Tidak bisa dipercayakan satu pihak itu nggak bisa. Kita berharap hakim agung itu katanya wakil Tuhan gitu. Nah itu nyatanya kan belum terwujud seperti sekarang. Maka saya memberikan gambaran kalau mau nerima suap, terima aja, ngomong bukan dosa kok gitu kan. Malah ada dalil dari Ustadz itu saya sitir itu di sini, suap itu bukan dosa. Gitu. Tapi apa dalilnya ternyata suap itu langsung masuk neraka gitu. Ya sudah kalau mau begitu ya silahkan aja gitu. Jadi ini kita mengingatkan
hei hakim-hakim, Anda itu bahkan digaji untuk Baik. mendatangkan keadilan. Bukan karena lembur, bukan karena apa gitu. Jadi ketika ada isu pemotongan honor hakim agung, KAYIP juga belum bergerak ini. Baik. Padahal kita sudah rame, Pak. Itu loh. Jadi Semoga ini- reformasi sistem peradilan kita benar-benar dilakukan, Ya, gitu ya. Keinginan menjadi keinginan bersama. Yap. Dan pemirsa, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Di tangan hakim, kebenaran dan keadilan diputuskan. Tapi bukan keadilan berdasarkan order dengan bayaran mahal. Demikianlah diskusi kita dalam kontroversi. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini. Saya Vera Bahason, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV